Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Adi Itlani Devi. Saya akan memaparkan kampanye praktik baik tentang penerapan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD) dalam pembelajaran IPA SMP kelas 7 materi GLB dan GLBB di SMP Negeri 6 Jember. Sebelum kita mempelajari tentang pembelajaran ZPD, kita pelajari dulu tentang teori Vygotsky. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau berada dalam zone of proximal development mereka. Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang ZPD, yaitu perkembangan kemampuan individu dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual merupakan kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial merupakan kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau saat berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten atau disebut juga sebagai kemampuan intermental. Jarak antara keduanya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, disebut sebagai zona perkembangan proksimal. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya serta pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa tersebut. Batas atas dan batas bawah ZPD yaitu batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki siswa saat belajar secara mandiri atau disebut perkembangan aktual. Sedangkan batas atasnya adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh siswa dengan bantuan seorang instruktur atau disebut juga dengan perkembangan potensialnya. Di gambar tersebut sudah tertera ada batas atas dan batas bawahnya. Dan yang di tengah adalah ZPD-nya. Dari penjelasan ZPD tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Jika sebuah masalah dapat diselesaikan secara mandiri oleh siswa tanpa bantuan orang lain atau guru, maka siswa tersebut berada pada taraf kemampuan aktualnya. Tetapi, jika masalah tersebut baru dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan orang lain, guru atau teman sebaya yang lebih memahami masalah, maka siswa tersebut berada pada taraf kemampuan potensialnya. Jika guru mengajukan masalah untuk dipecahkan oleh siswa, sebaiknya masalah itu berada di antara taraf kemampuan aktual dan taraf kemampuan potensial, atau masalah berada pada daerah jangkauan kognitif siswa. Pembelajaran ZPD berkaitan erat dengan scaffolding. Menurut Ruseffendi, scaffolding merupakan bantuan atau support kepada seorang anak dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, dengan maksud agar si anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan. Scaffolding sering digunakan untuk membantu siswa mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Maka, untuk mengetahui penerapannya, dilakukan observasi penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD di kelas 7C SMP Negeri 6 Jember. Adapun proses penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD ini dilaksanakan di kelas 7C SMP Negeri 6 Jember, yang mana dalam satu kelas tersebut ada 34 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Sebanyak 34 siswa itu dibentuk 6 kelompok secara heterogen dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak. Sebelum pembagian kelompok, guru menunjuk 6 anak sebagai koordinator kelompok yang dianggap memiliki kemampuan pengetahuan dan penalaran lebih tinggi di antara teman lainnya. Penentuan ini dilakukan berdasarkan keaktifan mereka saat proses cepat tanggap dalam kegiatan tanya jawab, sehingga dari sini guru dapat mengetahui tingkat pemahaman mereka.
Koordinator masing-masing kelompok tersebut sebagai teman sebaya yang dianggap kompeten dan lebih ahli untuk membantu anggotanya dalam mengerjakan tugas atau saat yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan. Jika koordinator kelompok mengalami kesulitan, maka guru akan membantu kelompok tersebut untuk memecahkan masalah, sehingga semua kelompok dapat menyelesaikan semua soal yang diberikan oleh guru. Kemudian di akhir pembelajaran dilakukan refleksi dengan siswa. Berdasarkan jawaban dari refleksi siswa, rata-rata mereka merasa sangat senang karena pembelajaran tersebut sangat menyenangkan serta memudahkan untuk memahami dan memecahkan masalah. Dan menurut mereka tentang kesulitan yang mereka hadapi, kesulitan itu pasti ada pada beberapa nomor soal. Namun saat pembelajaran ini mereka sangat terbantu oleh koordinator kelompok masing-masing dan oleh guru pengajar tersebut. Karena saat ada kesulitan, pasti koordinator kelompok atau guru akan memberikan bantuan atau bimbingan sampai mereka paham dan dapat memecahkan masalah. Kemudian, cara mereka mengatasi kesulitan yaitu dengan cara berdiskusi bersama koordinator dan anggota kelompok masing-masing. Dan saat koordinatornya juga kesulitan, maka kelompok tersebut bertanya pada guru pengajar untuk meminta bantuan agar lebih jelas. Guru pengajar pun membantu mereka hingga memahami konsep dan dapat menyelesaikan soal tersebut. Akhirnya, semua kelompok dapat menyelesaikan semua soal tersebut dengan tepat waktu. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada pembelajaran ZPD yaitu penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran IPA SMP kelas 7, materi GLB dan GLBB di SMP Negeri 6 Jember berjalan lancar dan efektif, di mana siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru secara kolaborasi. Mereka pun mendapat pembelajaran yang menarik dan bermakna dalam diri masing-masing, sehingga materi dapat tertanam dengan baik dalam ingatan mereka dan mereka sangat terbantu dalam proses belajar mereka. Cukup sekian kampanye praktik baik saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.